Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan preman berkedok anggota Ormas ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat. 9 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka pemaksaan dan pemerasan sebagai juru parkir liar. Polisi mengamankan 28 preman berkedok anggota Ormas dari sejumlah lokasi keramaian di Jakarta Pusat dalam operasi Brantas Jaya. Setelah diperiksa, 9 diantaranya ditetapkan tersangka karena terbukti melakukan pemaksaan dan pemerasan. Para pelaku meminta paksa uang parkir 20 hingga 30 ribu rupiah. Salah satu tersangka, seorang anggota Ormas, mengaku menjadi jukir liar karena penghasilan yang menggiurkan hingga 7 juta rupiah per bulan. Sebagian besar dengan cara meminta atau memaksa uang kepada masyarakat yang akan parkir. Jadi nggak keparkiran. Ya, kira-kira berapa per bulan? Ya sekitar 6-7 juta. 6-7 juta. Tak hanya Jakarta Pusat, Polres Jakarta Barat mengamankan 14 orang paogah dan juru parkir liar. Seluruhnya tengah diperiksa untuk didalami keterkaitan dengan Ormas atau tidak. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Kian meresahkan, genderang perang berantas preman berkedok Ormas ditabuhkan. Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas. Inilah Rakyat Bicara bersama Naura Syafikah. Ormas bikin cemas. Sejumlah asosiasi pengusaha resah, preman berkedok Ormas kerap mengancam iklim usaha. Mulai dari minta setoran, THR, hingga jatah proyek. Belum lama bahkan sebuah pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat menjadi korban. Pabrik belum beroperasi, tapi sudah kena pungli. Inilah Rakyat Bicara, Ormas bikin cemas. Menko Polhukam dan Mendagri mengancam akan menindak tegas ormas yang membuat resah masyarakat dan mengganggu dunia usaha. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah gerah dengan ormas yang mengganggu iklim usaha. Menko Polhukam Budi Gunawan mengaku akan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang mengganggu keamanan dan menghambat investasi. Sementara Mendagri Tito Karnavian mengancam akan mencabut izin ormas yang melakukan premanisme. Puspom TNI pun berjanji akan menindak tegas prajuritnya yang backingi ormas bermasalah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas mengatur sejumlah larangan ormas. Di antaranya larangan untuk melakukan tindakan permusuhan, penistaan agama, melakukan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum, serta melakukan kegiatan yang menjadi tugas penegak hukum. Jika melanggar, ormas akan dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga izin dicabut atau dibubarkan. Sementara bagi individunya, baik dari pimpinan hingga anggotanya akan dikenai sanksi pidana. Kayaknya kurang bermanfaat gitu ya. Harus tegas gitu ya. Tegasnya kalau memang nggak ada ormas, udah nggak usah ada ormas karena udah ada keamanan. Terlalu meresahkan ya, soalnya ada aja gitu kayak gebrakannya. Ya kalau emang meresahkan ya mungkin bisa dibubarkan. Cuman kalau buat contoh baik, ya nggak apa-apa, lanjutkan. Langkah tegas pemerintah untuk menindak ormas yang bikin resah serta laporan dari masyarakat bisa dimulai untuk mencegah aksi premanisme berkedok ormas. Saya Naura Syafikah dan juru kamera Dias Triawan. Sampai jumpa di Rakyat Bicara pekan depan. Ingin tetap sehat dengan ikut posyandu lansia. Puluhan lansia di Blitar justru keracunan makanan. Mereka dilarikan ke rumah sakit karena merasa pusing, mual, dan muntah setelah memakan bubur kacang hijau yang disajikan di posyandu lansia. Dengan tertati-tati, kakek lansia ini berjalan menuju ke ruang perawatan sebuah klinik kesehatan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Di klinik ini sejumlah lansia dirawat diduga akibat keracunan makanan yang disajikan saat para lansia ini mengikuti layanan posyandu lansia di Desa Sidomulyo, Selorojo, Kabupaten Blitar. Total 60 lansia mengalami keracunan, dirawat di sejumlah rumah sakit dan klinik. Mereka merasakan mual, muntah, dan pusing usai menyantap bubur kacang hijau. 60 orang yang sebagian masih terawat di rumah sakit dari 3 titik, mulai dari Selorjo sampai di Belingi. Ya laki-laki perempuan terserang, yang anak satu Pak itu masih hamil, kondisi hamil. Saat ini sebagian besar lansia telah diizinkan pulang setelah kondisi kesehatan mereka membaik. Polisi telah menyita sampel sisa makanan penyebab keracunan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada beras sintetis yang dioplos beras asli. Mengkonsumsi beras terbuat dari plastik sangat berbahaya bagi kesehatan. Ibu rumah tangga menemukan butiran beras sintetis dioplos beras asli di rumahnya di Desa Kotoboyo, Batanghari, Jambi. Warna dan bentuk beras berbahan plastik berbeda. Beras sintetis dimasak cepat mengembang, tetap kenyal setelah menjadi nasi. Jika dibakar, beras sintetis menebar bau tak sedap dibeli di toko beras 3 hari lalu. Khawatir membahayakan kesehatan, warga meminta temuan beras plastik ditindaklanjuti pihak terkait. Mencampur di sini saya juga tidak paham, tidak ngerti tujuannya apa, memang untuk nambah berat timbangan, apa memang ada unsur untuk buat kita masyarakat warga menjadi penyakit. Berikut ciri-ciri beras sintetis terbuat dari plastik. Beras lebih bening, berkilau seperti plastik. Tidak memiliki guratan bekas sekam padi, tekstur halus. Beras memiliki aroma kimiawi. Dan jika beras digoreng, akan meleleh. Tim kontributor iNews melaporkan. Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibangun Rasulullah saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Meski tak terlalu megah, masjid ini memiliki keutamaan yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis. Di ujung selatan kota Madinah, berdiri masjid dengan sejarah yang tak tergantikan. Bukan masjid terbesar maupun termegah, namun disinilah cinta pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tanah hijrah bersemi. Nah, di belakang saya merupakan Masjid Quba yang merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dan pada zaman Rasulullah, masjid ini tidak hanya untuk digunakan untuk sholat, tapi juga untuk mempersatukan umat muslim pada masa itu. Saat perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah singgah di desa Quba selama 4 hari. Dengan tangan Rasulullah, dibangunlah masjid pertama dalam sejarah Islam. Bukan sekedar tempat ibadah, Masjid Quba menjadi simbol hijrah, transformasi dan awal peradaban Islam yang penuh berkah. Masjid ini disebut dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 108 sebagai tempat yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, barang siapa berwudu di rumahnya lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti berumroh. Masjid Quba telah direnovasi menjadi megah dan luas, namun ruh kesederhanaan dan cita Rasul tetap mengalir di setiap sudutnya. Kita diingatkan bahwa hijrah bukan sekedar pindah tempat, namun perjalanan menuju cahaya. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan.